Halo semua viewers, welcome back to my channel Hobi Julento. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan tebak-tebak racun lagi. Dan untuk racunnya kali ini datang dari brand yang jarang terdengar sih. Dan untuk brandnya ini itu berasal dari negara Cina. Dan untuk produknya udah ada di studio. Di sini udah ada satu buah reel Hawthorne dengan serinya Moonglow 800. Oke, jadi langsung aja kita lakukan unboxing untuk reel Hawthorne MG 800 ini. Seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita akan cek dulu untuk spesifikasi dan spek dari reel Hawthorne Moonglow spinning reel ini. Nah, di sini untuk spesifikasinya agak sedikit kurang lengkap ya. Cuman ada di gear ratio 4.8/1. Max drag tidak diterakan, ball bearing tidak diterakan. Oh, untuk ball bearing di sini ada 3+1 ball bearing, line capacity akan kita cek nanti. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya di sini ada strong gear, kemudian ada alarm system, force reduction, nggak ngerti siapa maksudnya. Kemudian ada grabless system, anti-collision design, kemudian ada water drop, type ring, dan lightweight. Nah, kemudian untuk Hawthorne ini, sepertinya ini adalah anak perusahaan dari brandnya Teben.com. Saya kurang tahu sih untuk Teben ini dia dari Taiwan atau Cina. Yang pasti sih untuk pembuatan tetap di Cina, men. Dan langsung aja kita unboxing dalam pembelian untuk reel Hawthorne Moonglow spinning ini. Kita mendapatkan ada satu buah reelnya di sini, men. Ini dia. Nah, ini dia reelnya. Ini kelihatan cantik sekali. Tuh. Warnanya mengkilat, kemudian desainnya juga bagus, dan sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya ini. Dan dalam pembeliannya kita cuma ditawarkan dengan satu pilihan ukuran aja yang ada di ukuran 800. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek fisik dari reel Hawthorne MG 800 ini. Pada bagian bodi untuk reel ini menggunakan bahan nilon, dan di sini dia menggunakan pewarnaan chrome painting. Jadi ini mengkilat banget, men. Kemudian untuk bodinya ini di bagian reel armnya dia menggunakan desain bolongan. Kemudian untuk tingkat kekakuan pada bagian reel armnya ini, untuk sebuah reel kecil ini udah cukup kaku, men. Dia nggak letoy-letoy amat seperti sebuah bahan standar grafit. Di sini dia lebih kaku jika dibandingkan dengan bahan grafit biasa. Dilanjutkan pada bagian rotor yang juga menggunakan bahan nilon, dan di sini untuk tingkat kekakuan rotor ini sudah bagus sekali. Ini udah kaku sekali, men. Dan untuk rotornya ini kalau saya tekan balik di sini udah tidak ada jeda lagi, non jeda, membuktikan bahwa untuk sistem one way-nya di sini sudah bekerja dengan baik. Kemudian untuk one way pada reel ini dia masih menggunakan switch one way pada bagian lower bodinya di sini. Kemudian pada bagian handle di sini dia terbuat dari bahan metal dengan tipe two piece, men. Dan kemudian untuk knobnya ini dia menggunakan bahan akrilik yang transparan, bisa dilihat. Dan tanpa kita bongkar di sini kelihatan banget bahwa di dalamnya ini ada dua buah busing. Ini satu dan ini satu. Dan di sini untuk knobnya ini dia menggunakan sistem klem, jadi dia tidak bisa dibongkar pasang. Kemudian di bagian penguncian handle dia tidak menggunakan tipe screw in handle, tetapi di sini dia udah power handle. Jadi kalau versi saya sih untuk sebuah reel non power handle itu adalah reel di mana pada bagian handle-nya ini dia tidak menggunakan bahan metal. Jadi itu saya sebut non power handle. Tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa jika reel dia tidak menggunakan tipe screw in handle berarti dia tidak power handle. Sedangkan untuk screw in handle itu adalah sistem pemasangan, bukan power handle-nya. Jadi untuk reel ini dia sudah power handle, tetapi untuk pemasangannya ini dia belum screw in handle. Jadi dia masih menggunakan sistem sambungan dari sisi ke sisi yang lainnya di sini. Nah, dengan sistem kayak gini sih biasa memang diadaptasi oleh sebuah reel low end. Dan di sini walaupun dia tidak menggunakan sistem screw in handle, tetapi dia tetap untuk spacernya ini sangat presisi sekali. Dan di sini untuk oblak handle-nya tidak ada. Oblaknya aman, mantap. Untuk rotor bagus, untuk jeda. Nah, di bagian jeda pun di sini terasa tidak ada jeda pada bagian retrieve-nya ini, men. Dan untuk handle-nya ini dia sama dengan tipe screw-in handle, di mana dia udah interchangeable. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya, men. Kemudian di bagian spool untuk rail ini tentunya dia sudah menggunakan bahan metal.
Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe shallow spool, di mana di sini untuk tempat penyimpanan mainline kalau saya ukur dia memiliki lebar di 12,15 mm dan untuk kedalamannya itu kurang lebih ada di sekitar 2,8 mm. Jadi terbilang di sini shallow-nya sangat dangkal sekali, mamen. Jadi untuk penggunaan mainline pada rel ini menggunakan mainline yang berukuran kecil baru bisa masuk banyak. Kemudian untuk tipe tutup spoolnya di sini, kalau saya kunci rapat, di sini dia masih agak sedikit tinggi. Kemudian untuk tutup spoolnya ini, dia belum dilengkapi dengan seal water resistant dan pada bagian dasarnya pun belum dilengkapi dengan spool support. Pada bagian drag system dia menggunakan satu buah drag washer berbahan aluminium di sini. Kemudian ada juga satu buah drag washer berbahan felt. Dan untuk max drag pada reel ini itu tidak diterakan berapa, tapi kalau menurut prediksi saya itu ada di sekitar 3 hingga 5 kilo. Kemudian pada bagian bell wire dia menggunakan bahan metal, dan untuk bell wire menggunakan tipe two piece, untuk bell arm menggunakan bahan nilon, dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal yang juga sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya itu berputar. Dan untuk bukaan bell wire pada saat dibuka segini mamen sudutnya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana terhadap mekanisme dasar yang dihadirkan oleh reel Hawton MG800 ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio, di sini dia menggunakan gear ratio berskala 4,8 berbanding 1. Akan langsung kita cek, kita mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya itu di 4,8 berbanding 1. Kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa ringan dan cukup smooth. Dan kemudian untuk perputaran kosongnya pun di sini ringan. Dan untuk balance-nya pasti dapat sekali lah. Karena untuk reel ini reel kecil, jadi balance-nya itu pasti akan enak. Kemudian di bagian spring gate, untuk reel ini tidak menggunakan spring gate. Jadi dia tidak menggunakan per keong, dia menggunakan per tendang. Kayak gini mamen, tuh. Dan untuk kinerja bel otomatis pada reel ini terasa ringan. Dan untuk tendangan balik atau blowback-nya pun terasa empuk sekali. Ini hampir tidak berasa untuk blowback-nya. Sangat empuk sekali. Kemudian di bagian spool capacity-nya di sini akan saya bacain. Jika kita menggunakan PE 0,5 itu masuk 95 meter, PE 0,8 masuk 75 meter, dan PE 1 itu masuk di 60 meter. Dan di sini saya berhasil memasukkan PE berukuran 0,14 mm atau setara dengan PE 0,6. Ini PE dari Iroli Apurva, dan saya berhasil memasukkan di 100 meter PE-nya. Dan di sini untuk hasil spooling rata mamen, tidak ada penumpukan, bagus ini. Dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi. Pada bagian drag clicker di sini dia sudah menggunakan clicker dengan tipe saltwater atau advanced drag clicker, dan di sini untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang pipih. Kemudian untuk housing clickernya dia menggunakan bahan seng yang dipasang pada bagian dasar spoolnya. Dan di sini untuk kinerja dari drag clickernya pada saat spool reel ini saya putar dengan settingan tension kosong. Untuk clicker wire-nya itu berasa dikit menekan ke bagian housing, jadi dia enggak terlalu keras ya. Tetapi untuk suara clicker yang dihasilkan oleh reel Hawton MG800 ini emang benar-benar terdengar garing dan nyaring mamen. Jadi kayak kalau kasih nilai itu dari 1 sampai 10 saya bisa kasih nilai di sekitar 8 untuk suara drag clicker yang dihasilkan. Jadi kita dengar dulu nih untuk suara drag clicker dari Hawton MG800 ini. Kemudian di bagian line roller untuk reel ini dia menggunakan bahan stainless steel di sini. Nah, ini dia. Dan untuk line rollernya ini tidak disupport dengan bushing ataupun ball bearing. Jadi untuk segi kinerja sebuah line roller tanpa support bushing atau bearing itu tidak akan sebaik line roller yang menggunakan support bushing atau ball bearing. Untuk berat reel Hawton MG800 yaitu ada di 153 gram. Nah oke mamen, jadi untuk reel Hawton MG800 ini kalau seandainya kita lihat dari penampilannya ini emang elegan sih.
Dari desainnya, ini desainnya simple tapi elegan. Kemudian dari pewarnaan bodi dan rotor juga dia menggunakan pewarnaan chrome painting. Dan itu membuat reel ini terkesan lebih mewah lagi kelihatannya. Padahal untuk reel ini harganya sih murah, nggak terlalu mahal sih. Dan kemudian untuk reel Hawthorne ini kalau kalian tanya ini cocok untuk mancing dengan teknik apa? Kalian bisa gunakan reel ini untuk mancing dengan teknik ultralight yang ringan-ringan aja, mamen, seperti bermain udang galah, kemudian mancing ikan nila, ikan tawas. Ini sangat cocok sekali. Dan kemudian untuk casting ultralight atau extreme ultralight itu juga sangat oke banget sih saya rasa untuk reel ini. Dan untuk PE yang cocok di sini kalian bisa isi PE mulai dari 0,4, 0,6, 0,8. Untuk joran kalian bisa gunakan joran di 1.3 sampai ke 2.6. Dan untuk spot, reel ini didesain untuk bermain di kelas freshwater. Dan untuk harga si reel Hawthorne MG800 ini saya kurang tahu pasti untuk harganya. Mungkin itu di sekitar 200, di bawah 200.000 mungkin ya. Karena untuk toko online yang saya cek itu untuk brand ini itu masih kosong, masih tutup, bukan kosong, masih tutup. Jadi dalam rangka liburan Lebaran. Jadi mungkin nanti untuk penjualan reel ini akan ada di sekitar tanggal 7 infonya, baru tokonya itu buka, mamen. Dan untuk pencaharian sih saya udah cari-cari ubek-ubek di toko online tuh. Untuk pembelian reel ini memang belum ada, mamen. Cuman satu toko itu aja, dan sekarang kondisi toko itu posisinya lagi libur juga. Jadi mungkin kalau kalian yang berminat, akan tetap saya carikan untuk linknya dan akan saya sematkan di deskripsi saya kalau ketemu. Tetapi kalau nggak ketemu, ya mau nggak mau harus nunggu sampai di tanggal 7 nanti, mamen. Oke, jadi sampai di sinilah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.